Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat dan berkah selalu. Maaf belakangan ini Berkah Masteran Channel membuat video atau upload videonya itu setiap hari Selasa. Biasanya kan di hari Senin ya teman-teman. Kebetulan memang dari 2 minggu yang lalu memang lagi full banyak pekerjaan. Jadinya saya baru bisa mengupload dan membuat video itu pada hari Selasa teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini Berkah Masteran Channel ingin membahas tentang burung murai lagi, teman-teman. Jadi beberapa hari belakangan ada beberapa mungkin yang komen, terus ada juga yang japri WA saya untuk membahas bagaimana cara menangani burung murai yang sedang mabung agar mabungnya tuntas dan mabungnya cepat, teman-teman. Nah, jadi pada kesempatan kali ini Berkah Masteran Channel ingin membahas bagaimana perawatan burung murai yang sedang mabung, teman-teman. Nah, biar nggak gagal paham, teman-teman, simak terus videonya, jangan di skip-skip, teman-teman. Gini, teman-teman. Jadi, untuk burung murai yang sedang mabung, teman-teman, kalau di rumah saya pribadi, itu perawatannya susah-susah gampang dibilang. Susah-susah gampang kenapa? Dibilang susahnya adalah karena kita sama-sama tahu semua beda beda burung itu pasti beda karakter. Terus gampangnya adalah nggak bersihin kandangnya setiap hari, teman-teman. Namun coba saya tarik garis lurus dari beberapa burung yang memang pernah mabung di rumah, settingannya seperti apa, rawatannya seperti apa, jadi gini. Nah, untuk burung-burung murai yang sedang mabung, teman-teman, pertama masalah pemandiannya. Pemandiannya itu saya setelah dia merontokkan bulu, biasanya ya burung-burung murai itu ngejatoin bulu halusnya dulu. Ada sih beberapa memang yang langsung jatohin bulu sayap. Tapi rata-rata mereka mabung itu menandakan jatuhnya bulu halus dulu gitu. Biasanya kalau udah seperti itu, saya langsung sendirikan di dalam kamar, saya tidak mandikan, teman-teman. Bener-bener untuk burung-burung mabung itu saya nggak kasih dia denger burung lain dulu, teman-teman. Saya pengen dia fokus untuk merontokkan bulu-bulunya, teman-teman. Jadi pemandian pertama saya nolkan. Yang kedua masalah penjemuran. Penjemuran juga di saat bulunya itu udah kelihatan jatuh beberapa helai, biasanya saya tidak melakukan penjemuran sama sekali. Pengembunan pun saya tidak melakukan sama sekali. Intinya burung-burung yang sedang mabung, mandi, jemur, embun saya tiadakan. Saya benar-benar full krodong. Saya sendirikan di dalam ruang masteran, saya sendirikan, saya fokuskan dia untuk mabung, teman-teman. Jadi di rumah saya itu ada ruangan khusus mabung sama ruangan khusus buat masteran. Kalau saya pribadi biasanya saya mabungkan dulu ini burung, saya rontokkan dulu burungnya. Setelah itu, setelah dia sudah mulai ambrol semua, baru saya pindahkan ke ruang pemasteran, teman-teman. Kita lanjut ya, teman-teman. Jadi masalah pemandian, penjemuran, pengembunan itu saya tiadakan. Lalu selanjutnya masalah extra fooding. Ini yang sangat sering ditanyakan. Ada ya beberapa yang japri ke saya, ada juga beberapa yang komen di video saya. Bang, bagaimana IF untuk burung-burung yang sedang mabung? Saya pernah menggunakan dua cara, teman-teman, di rumah. Yang pertama saya nolkan. Nolkan dalam arti dia tidak kena IF sama sekali, makannya hanya fur, dan juga saya sediakan air minum. Saya juga pernah menggunakan settingan tetap di settingan hariannya dia. Misalkan settingan hariannya dia 55 atau misalkan 77 atau seterusnya. Itu saya tetap berikan selama dia merontokkan bulunya. Hasilnya bagaimana, Bang? Kalau saya pribadi dari dua metode ini, saya alhamdulillah sudah saya cobain semua. Dari dua metode ini yang menurut saya paling works ya, yang paling bekerja dan menurut saya lumayan puas adalah saya tetap memberikan dia jangkrik, teman-teman. Analoginya seperti ini. Burung di saat dia merontokkan bulu, mental pasti drop. Walaupun itu sedikit banyaknya mental pasti drop. Karena dia nggak pede dengan kondisi
badannya dia sendiri gitu. Burung yang lagi mabung cenderung lebih lemas ketimbang burung yang tidak mabung, teman-teman. Di saat dia lemas, di saat dia memang membutuhkan asupan energi untuk dia berganti bulu, karena dia nyodok bulu pun dia butuh protein, dia butuh tenaga, teman-teman. Jika kita nolkan, kandungan protein yang dia serap hanya dari fur, teman-teman. Dan menurut saya ini apa ya? Balik lagi ya, teman-teman. Ini menurut saya. Menurut saya ini kurang diterima dengan akal sehat saya. Dan hasilnya pun setelah saya coba dua metode ini, saya lebih puas dengan hasil yang memang tetap settingan harian, teman-teman. Karena ada burung yang memang saya nolkan di saat dia udah kena jemur, udah selesai nih, maksudnya udah selesai mabung, saya udah kena jemur, udah mulai perawatan buat settingan gantangan lagi lah. Sebulan dari kena jemur itu baru dimainin sekali, dia rontok lagi, teman-teman. Ini hasil berpikir saya adalah mungkin di saat mabung dia kekurangan nutrisi dan protein, jadinya bulunya itu kurang terlalu kuat gitu, teman-teman. Jadi kalau saya lebih cenderung ke tetaplah berikan dia extra fooding, mau diturunkan boleh agar intensitas gacornya itu berkurang. Tapi jangan sampai dinolkan, teman-teman. Karena yang tadi saya bilang, burung mabung itu butuh energi yang lebih karena dia merasakan sakit badannya untuk nyodok si bulu-bulu yang sedang tumbuh, teman-teman. Itu malah masalah extra fooding. Jadi extra fooding kalau bisa, kalau mau ngikutin cara saya, tetap di settingan harian. Kalau settingan hariannya 10, berikan 10. Tapi kalau misalkan memang 10, mabungnya pun masih gacor, redam aja, teman-teman. Mungkin diturunin jadi 7 atau 5, itu nggak masalah. Tapi jangan sampai kena 0 sama sekali, teman-teman. Kasihan burungnya gitu. Nah, terus setelah masalah kita bahas masalah extra fooding, kita bahas masalah extra fooding part keduanya. Part keduanya dalam arti setelah dia ngedorong ekornya, teman-teman. Biasanya kalau burung-burung murai saya di rumah yang sedang mabung, sedang ambrol, saya tidak memberikan kroto sama sekali. Sama sekali. Hanya jangkrik aja, ulet enggak, apa enggak, pokoknya jangkrik aja, teman-teman. Di saat dia sudah selesai mabung, selesai benar-benar ambrol, dia dorong ekor, dia dorong sayap, barulah saya memberikan kroto. Jadi jangkrik tetap settingan pada yang pas mabungnya, misalkan dia 55 ya 55 terus, 77 ya 77 terus. Tapi saya selingi dengan kroto seminggu 2 kali, teman-teman. Kroto ini saya berikan dengan tujuan penambah nutrisi agar dorong ekornya bagus, terus agar bulu-bulunya kuat, dia juga mendapatkan tenaga, agar dorong ekornya, dorong sayapnya tuh lebih cepat daripada kita menggunakan jangkrik aja, teman-teman. Ini saya sudah coba. Dan hasilnya alhamdulillah. Nah, lalu diselingi dengan jangkrik dan juga kroto, teman-teman. Di air minumnya, biasanya seminggu 3 kali saya memberikan sedikit garam, teman-teman. Garam itu sangat baik untuk bulu-bulunya dia. Sangat baik untuk ekor dan sayap-sayapnya dia. Karena garam itu bisa menguatkan pondasi sayap, bulu, dan ekor dari si burung murai tersebut. Jadi berikanlah garam sedikit di air minumnya, sesuai dengan video waktu itu yang saya bahas tentang manfaat garam. Itu sangat bermanfaat. Alhamdulillah, semenjak kejadian yang saya tadi cerita, burung saya nolkan, terus baru 1 kali main, terus tiba-tiba diambrol lagi, saya pakai cara garam itu, teman-teman. Alhamdulillah sampai sekarang belum ada lagi yang burung baru mabung lagi, teman-teman. Alhamdulillah. Jadi setelah dia mabung, setelah dia ambrol, dia lagi dorong ekor, saya memberikan tambahan extra fooding berupa kroto seminggu 2 kali, dan juga di minumannya saya berikan garam seminggu 3 kali. Nggak usah banyak-banyak, hanya seujung jari aja, teman-teman. Yang penting dia mendapat asupan kalsium, teman-teman. Itu dari extra fooding part pertama dan kedua. Part pertamanya tadi, biarkan dia menggunakan settingan harian. Kalau misalkan memang masih gacor, diturunkan saja, jangan sampai dinolkan. Part kedua dari extra fooding ini adalah, jika burung tersebut sudah dorong ekor, tambahkan extra foodingnya berupa kroto seminggu 2 kali, dan juga vitamin berupa garam seminggu 3 kali, teman-teman. Ini masalah extra foodingnya.
Terus kita lanjut ke permasalahan pembersihan kandang. Buat saya pribadi, untuk burung-burung murai saya, kalau misalkan dia lagi mabung di rumah, saya biasanya membersihkan kandangnya itu seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Kenapa? Karena saya nggak mau ngeganggu masa mabungnya dia. Saya pengen dia fokus mabung, ambrolin, biarin aja. Seminggu sekali atau seminggu 2 kali saya bersihkan kandangnya. Saya sampai detik ini pun nggak pernah menggunakan daun jeruk atau daun sereh atau apapun yang disarankan oleh teman-teman yang lain, kayak misalkan ditaruh di karpet karpet sangkar gitu, ditaruh daun jeruk atau daun sereh atau yang lain-lain. Saya belum pernah coba. Saya nggak tahu manfaatnya apa, saya nggak tahu khasiatnya gimana, karena memang saya belum pernah coba. Cuma saya selama ini polos aja, nggak pakai nggak pakai kayak gituan. Alhamdulillah semua mabungnya tuntas dan lancar, teman-teman. Jadi setelah burung itu menjatuhkan bulunya, biasanya saya sudah mulai mengkerodong dia. Saya nggak bersih-bersihin kandangnya, saya hanya mengecek air minum dan pakannya aja yang selalu harus tersedia, teman-teman. Jadi jangan bersihkan kandangnya setiap hari karena itu akan mengganggu proses mabungnya dia, teman-teman. Itu masalah pembersihan kandangnya. Terus masalah penjemuran. Sebelum kita ke masalah penjemuran, kita ke masalah pemandian dulu. Nah, setelah burung dorong ekor minimal setengah dari ekor sebelumnya, itu biasanya burung saya sudah mulai mandikan. Mandikan di keramba tujuannya agar dia membuang sisa-sisa ketombe, sisa-sisa kulit-kulit kering, sisa mabungnya dia, teman-teman. Itu saya sudah mulai rutinkan, seminggu sekali dia harus mandi, teman-teman. Agar bulunya juga bagus, teman-teman. Jadi pemandian itu dari awal mabung sampai dia dorong ekor belum setengah, itu jangan dimandikan, jangan dijemur. Tapi kalau sudah setengah boleh dimandikan. Biarkan dia mandi, teman-teman. Kalau saya begitu. Jadi saya pas proses mabung itu saya nggak pernah memandikan burung, teman-teman. Nah, itu masalah pemandiannya. Lalu masalah penjemuran. Bang, kapan burung idealnya dijemur setelah mabung? Kalau saya biasanya, saya ini sangkar nih. Saya angkat ke atas, saya longok dari bawah, teman-teman. Saya lihat. Di pangkal ekornya dia, itu masih ada lilin atau enggak? Masih ada sisa lilin bekas dorong ekornya atau enggak? Kalau masih ada, saya biasanya tunggu sekitar seminggu sampai 2 minggu baru saya mulai main jemur. Ataupun kalau misalkan masih ada di pangkal ekornya itu masih ada seperti lilin, saya biasanya boleh main jemur, tapi benar-benar jemur yang hanya sebatas menghangatkan tubuh, yaitu sekitar 5 menit. Saya nggak pernah lebih, karena saya takut bulu itu belum siap dan akhirnya ambrol lagi. Jadi kalau saya lihat dia sudah mentok, saya lihat masih ada sedikit lilin di pangkal ekornya, biasanya saya nggak mau jemur dulu. Saya tunggu seminggu sampai 2 minggu baru saya mulai jemur. Tapi kalau teman-teman mau tetap menjemurnya, saya juga pernah ngejalanin, saya tetap menjemur, tapi menjemurnya hanya 5 menit pas di terik matahari. Misalkan jam 8 saya jemur 5 menit, saya angkat, saya angin-anginkan, saya kerodong lagi. Itu juga boleh, nggak masalah, teman-teman. Tergantung teman-teman mau menggunakan cara yang mana. Mau tunggu seminggu sampai 2 minggu lagi kah biar aman, atau mau yang lebih cepat tapi ada resikonya walaupun sedikit. Kalau saya biasanya lebih suka nunggu seminggu atau 2 minggu lagi baru saya bisa jemur agak kencang, teman-teman. Gitu, teman-teman. Mungkin penjelasan tentang proses perawatan mabung dari saya cukup sekian. Jika teman-teman ada yang kurang ngerti karena ngomong saya kecepatan atau mungkin pembahasannya ada yang kurang-kurang, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Insya Allah selagi saya ada waktu, saya akan membalas komentar teman-teman semuanya. Mungkin cukup sekian dari saya, berkah Mas Ran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.